Shalom Aleichem Besem Hamasiyah. Berjumpa lagi dengan saya, Ustadz Timothy Al-Awal. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika tahun lalu saya pernah mengangkat kajian perbandingan ilmu kalam dan Tritunggal, pada pembahasan kali ini merupakan suatu tema yang mempertajam kajian Islamologi kita, yaitu ternyata di dalam hadis ada riwayat Al-Quran akan turun di akhir zaman dalam rupa sosok manusia yang pucat. Hadis riwayat lain mengatakan bahwa dia akan turun dalam sosok manusia yang kurus. Oke? Dan ini ternyata konsep firman menjelma dalam rupa manusia ada juga dibahas dalam hadis ketika Al-Quran turun di hari kiamat. Jadi firman yang menjadi Quran di akhir zaman itu akan turun dalam rupa manusia. Ya? Pembahasan ini akan mengulas pertanyaan yang sama. Seperti pertanyaan polemikus mengenai keberatan-keberatan dampak dari firman yang menjadi manusia yang kita imani adalah Yesus, ternyata dalam hadis, firman yang adalah Al-Quran itu akan turun dalam rupa seorang manusia yang pucat dan kurus. Mau tahu pembahasan lebih lanjut? Mari kita simak slide berikut ini. Tanpa memperpanjang-panjang waktu, kita akan mengulas riwayat Quran datang dalam rupa orang yang pucat menurut hadis Ibnu Majah nomor 3771. Ini dikategorikan Hasan menurut Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Kawan-kawan bisa mendapatkan hadis ini dengan mengunduh Play Store Ensiklopedia Hadis Kitab 9 Imam. Kita baca di sini. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Muhammad, telah menceritakan kepada kami Waqi dari Bashir bin Mujahir dari Ibnu Buraidah dari ayahnya. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Quran akan datang pada hari kiamat seperti orang yang bermuka pucat. Maka dia berkata, Akulah yang telah membuat kamu tidak tidur di malam harimu dan membuatmu haus pada siang harimu. Riwayat lain, hadis meriwayatkan Quran turun dalam rupa orang yang kurus. Hadis ini riwayat dari Ahmad 21.898, isnad Hasan menurut Syu'aib al-Arnaut. Ya. Di dalam hadis ini berbunyi jelas, telah menceritakan kepada kami Waqi, telah menceritakan kepada kami Bashar bin Al-Mujair dari Abdullah bin Buaidarah dari ayahnya berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Quran datang pada hari kiamat seperti orang kurus. Ya. Lalu berkata kepada pemiliknya, Akulah yang membuatmu bergadang di malam hari dan membuat haus di siang hari. Jadi, dua riwayat ini membuktikan Al-Quran akan datang dalam rupa seseorang manusia. Kawan-kawan bisa mengecek hadis ini dari aplikasi yang saya unduh. Biasanya ini juga ada dibahas dalam sunnah.com. Walaupun nomornya bukan dari nomor 21898 ya. Kadang-kadang hadis riwayat dari dari sunnah.com itu menggunakan yang versi internasional. Ya, yang versi internasional nomornya berbeda dengan hadis yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ya. Nah, di sini kita akan mendapatkan pertanyaan yang serius kawan-kawan. Ada dua hal yang dimana ini juga dilontarkan oleh saudara muslim mengenai ketidaksetujuan mereka tentang keilahian Yesus Kristus sebagai firman Allah yang telah menjadi manusia. Apa itu? Pertama, jika saudara muslim merasa sulit menerima konsep firman menjadi manusia atau Yesus, lalu mengapa hadis meriwayatkan konsep Al-Quran menjadi manusia di akhir zaman bisa diterima? Pertanyaan kedua adalah, kesulitan saudara kita menerima firman yang azali menjadi manusia adalah Yesus, karena bagaimana mungkin Tuhan bisa makan, Tuhan bisa minum, Tuhan bisa buang air kecil atau buang air besar kata mereka, dan itu najis. Nah, lalu bagaimana dengan Al-Quran yang muncul dalam rupa naskah? Ini bukan membahas tentang Al-Quran yang muncul dalam rupa manusia yang tadi ya. Tapi ini mempertanyakan tentang Al-Quran. Karena apa? Al-Quran yang berbentuk naskah itu pernah dimakan oleh hewan. Menurut riwayat adalah dajin. Kita nggak tahu dajin itu apa. Nah, tentang Al-Quran yang muncul dalam rupa naskah yang bisa dimakan hewan itu terdapat dalam Sahih Ibnu Majah nomor 1593. Nah, nanti saya akan tunjukkan hadisnya. Tapi yang menjadi pertanyaan, saudara muslim kan selalu mengatakan Yesus itu kan makan, Yesus itu memiliki kenajisan dalam dirinya. Walaupun itu pemikiran mereka, bahwa darah itu najis, kotoran manusia itu najis, sehingga ketika Yesus itu memiliki kotoran dalam dirinya yang dipandang seperti manusia, seperti kita, bisa buang air kecil dan buang air besar. Ya, pertanyaannya juga, Al-Quran kan pernah dimakan oleh binatang, dan itu dicerna dalam perutnya, apakah tidak najis? Ya, coba kita lihat dalam hadis
Ibnu Majah nomor 1593 yang saya bahas. Nah, ini membahas bahwa Al-Quran yang adalah kalamullah atau firman Allah pernah dimakan hewan. Pertanyaannya, apakah secara harafiah artinya firman Allah yang adalah sifatnya itu najis? Coba kita baca di sini. Sahih Sunan Ibnu Majah yang disusun oleh Muhammad Nurdin Al-Albani nomor 1593 sampai dengan 1975. Dari Aisyah ia berkata, telah turun sebuah ayat mengenai rajam, ayatul rajim ya. Dan persusuan orang dewasa sebanyak 10 kali, semuanya pernah ada pada catatan yang dalam tanda kurung yang tersimpan di bawah tempat tidurku, tempat tidurnya Aisyah. Kemudian tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dan kami sibuk dengan kewafatan beliau, maka seekor binatang masuk dan memakannya. Riwayat ini tergolong hasan At-Taliq oleh Ibnu Majah. Ya, kalau seandainya kawan-kawan bisa mendapatkan informasi yang seperti saya bahas sebelumnya, kok bisa Tuhanmu itu memiliki kenajisan, bisa makan, bisa minum, bisa kencing, bisa berak, kata mereka seperti itu ya, kalau kata-kata kasarnya. Nah, kita mempertanyakan hal yang sama. Kalian percaya kalamullah itu qadim tidak? Dia azali tidak? Kalau seandainya dia itu telah terkandung dalam Al-Quran yang naskah lafaznya pernah dimakan oleh dajin atau hewan yang dibahas dalam hadis ini, ya kita bisa mempertanyakan hal yang sama. Apakah secara harafiah sifat Allah yang azali itu telah tercerna dan dia itu najis kategorinya? Pasti mereka mengatakan tidak, itu lafaznya, bukan nafzinya. Ya kita bisa mengatakan hal yang sama. Kalau seandainya konsepmu itu benar kepada Kristologi, ya Kristologi tentang iman yang kami imani, maka itu hanya kepada kemanusiaan Kristus. Karena apa? Keilahian Kristus walaupun menyatu dalam kemanusiaannya tidak membuat keilahiannya itu najis. Kita akan lihat dalam slide berikutnya ya. Ini adalah pertanyaan yang sering muncul juga. Ini berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya ya. Bagaimana dengan masa Yesus saat di kandungan? Bukankah Allah Maha Suci? Mereka memberikan analogi jika Bunda Maria berada dalam toilet, apakah kandungannya masuk ke dalam toilet yang najis? Nah, mereka ini selalu sempit pemikirannya. Karena apa? Kalau kita bandingkan juga dalam Al-Quran, bukankah Allah itu omnipresent, maha hadir? Ini dapat kita bandingkan dalam surah Al-Baqarah ayat 255. Mereka lupa mengenai ini, bahwa dalam surah Al-Baqarah ayat 255, Arsy Allah atau singgasananya Allah meliputi langit dan bumi. Apakah dengan paham Allah bersama singgasananya atau arsy-nya meliputi langit dan bumi, Allah bersama arsy-nya bisa terinfeksi dengan kotoran yang ada di dunia? Jika mau dikatakan arsy Allah meliputi langit dan bumi menurut surah Al-Baqarah ayat 255, pasti saudara muslim mengatakan tidak. Ya begitulah juga kemanusiaan Kristus dong kalau seandainya kita menggunakan lontaran yang sama. Bahkan ada ulama yang sangat membuat saya tertarik. Ya, ulama itu adalah Hamzah Fansuri. Walaupun ya sangat disayangkan pemahamannya ini pemahaman wujudiyah. Wujudiyah itu seperti konsep pemahaman yang diimani panteisme. Kaum panteisme yang mengatakan kita semua adalah Allah atau kita semua adalah Tuhan. Karena kita akan melebur dalam konsep bahwa kita semua akan menjadi Tuhan. Panteisme namanya. Tapi coba kita menggunakan logika beliau yang menggunakan akli. Biasa saudara muslim mengatakan harus berakal dulu untuk memahami Tuhan. Oke, kita menggunakan akli di sini selain akli. Ya, Hamzah Fansuri paham wujudiyah yang berpaham logika jika Allah itu tak terbatas, maka walaupun menyentuh kotoran, maka ia tak terpengaruh pada esensinya yang suci. Ya. Coba kita baca di sini halaman 201. Akan tetapi penyamaan Tuhan dengan alam berarti Tuhan berada dalam benda-benda alam, termasuk pada yang najis dan kotor. Hal ini memang benar, tetapi Tuhan tidak terpengaruh atau menjadi busuk dengan hal yang najis dan kotor. Ditamsilkan seperti cahaya yang menyinari segala sesuatu di bumi ini. Ini adalah contoh ya. Ditamsilkan seperti cahaya yang menyinari segala sesuatu di bumi ini. Sedangkan ia sendiri tetap bersih, tidak terpengaruh dengan apa yang disinarinya. Layaknya matahari dengan sinarnya. Sinarnya itu kalau mengenai kotoran sapi, tidak mungkin sinarnya itu terinfeksi dengan kotoran sapi. Gitulah logika yang dibangun oleh Hamzah Fansuri. Dikatakan di sini, sedangkan panas lagi demikian. Istimewanya Allah Subhanahu wa taala suci
daripada segala yang suci, di mana ia akan najis dan busuk. Di mana dia akan dikatakan najis dan busuk? Ya, jika pemahaman Hamzah dan Fasur ini terbangun, dan ini bisa mewakili Islam bahwa arsy-nya Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 255, maka Allah Maha Ada. Walaupun di tempat yang kotor pun Allah tidak bisa terpengaruh dengan hal itu. Tidak terinfeksi dengan hal itu. Apalagi Allah pemilik segala sesuatu. Nah, apalagi Yesus yang turun menjadi manusia, Bapak Ibu. Yesus turun dalam rupa manusia. Sekalipun dia masuk dalam rahim Bunda Maria. Ketika rahim Bunda Maria dibawa oleh Bunda Maria juga dalam kandungannya menuju ke dalam toilet, tidak terinfeksi sama sekali. Sama seperti logika yang dibangun Hamzah Fansuri dan juga surah Al-Baqarah ayat 255. Saya rasa ini sudah mewakili jawaban saya, ya. Kesimpulan apa yang dapat kita dapatkan dalam pembahasan kita hari ini? Pertama, Yesus adalah Allah sebagai firman dalam Yohanes 1 ayat 1. Dan Al-Quran yang diimani saudara muslim bukan makhluk, bukan ciptaan. Karena dia kodim. Menurut saudara muslim, bahkan Al-Quran dalam hadis diriwayatkan akan menjadi sosok manusia. Ya, manusia yang pucat dan manusia yang kurus. Kedua, jika saudara muslim mengatakan Yesus adalah manusia, dan manusia adalah hakikatnya najis karena ada darah, air seni, dan air besar, buang air besar ya. Bukankah Al-Quran dalam hadis bisa menjadi manusia? Bahkan menurut hadis, Al-Quran pernah dimakan oleh naskahnya. Yang dimakan naskahnya oleh hewan dalam ayat-ayat rojim yang diriwayatkan oleh hadis Ibnu Majah. Bukankah perut hewan juga najis? Apakah kalamullah yang telah nuzul dalam bentuk Quran ketika dimakan oleh kambing ya? Kalau nggak salah kambing itu atau rayap atau apa. Tapi yang namanya dajin ya. Itu bisa mengkategorikan firman Allah sudah najis? Tidak kan? Ya berarti begitu juga berlaku dengan Yesus sebagai firman Allah. Ketika dia mengalami hal yang namanya seperti kita terbatas dengan kekotoran kita. Walaupun Yesus itu suci, maha suci, sempurna. Tapi kalau seandainya logika yang digunakan oleh pemikiran mereka ini terlalu sempit, ya kita menggunakan hal yang sama. Saya rasa seperti itu. Ya semoga video ini bisa menjadi inspirasi untuk kawan-kawan, baik itu murtadin, Kristen, dan juga kalangan-kalangan saudara muslim yang menggunakan akal. Mari berakal untuk beriman. Salam dari saya, Ustadz Timothy Al-Awal. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom.